Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi. Kami dari kelas 1A tingkat 2 di IMPA Promosi Kesehatan. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses belajar manusia dalam psikologi menurut teori belajar Ivan Pavlov. Selamat menyaksikan. Nah, ini anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Zikra Fatia Rahma, ada Putri Rizkia Wulandari, lalu ada Tri Sukma Ayu, dan juga ada Usnainia Azahra. Teori Classical Conditioning. Menurut psikologi, pengkondisian klasik atau classical conditioning adalah sebuah teori belajar yang ditemukan oleh Ivan Pavlov, seorang dokter asal Rusia. Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkomunikasikan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan juga stimulus buatan. Stimulus buatan ini nggak menghasilkan respon apa-apa, tetapi apabila dikomunikasikan dengan stimulus alami berkali-kali, stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Nah, apa aja sih proses dalam classical conditioning ini? Proses dalam classical conditioning terbagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama ada conditioning stimulus atau stimulus. Kedua, pengkondisian tingkat tertinggi. Yang ketiga, generalisasi. Dan yang keempat ada proses tipe pengkondisian. Untuk memberikan berbagai macam stimulus, maka lambat laun rangsangan yang sama akan menghasilkan suatu bentuk Conditioning respon yang stimulus atau stimulus yaitu yang dikondisikan merupakan stimulus netral yang tidak menimbulkan respon alamiah pada organisme, atau dengan kata lain stimulus yang terkondisikan akan menimbulkan respon yang terkondisikan. Selanjutnya, pengkondisian tingkat tertinggi. Stimulus yang terkondisikan dan telah dipasangkan berapa kali dengan stimulus yang tidak terkondisikan tersebut akan menimbulkan penguatan tersendiri dan menjadi sebuah stimulus yang pada akhirnya bersifat alamiah. Juga dapat dipasangkan dengan stimulus terkondisikan. Fase-fase dalam proses. Fase pertama yaitu sebelum pengkondisian. Dan menjadi sebuah stimulus yang pada akhirnya bersifat alamiah. Juga dapat dipasangkan dengan stimulus terkondisikan. Kalau dilakukan akan memperoleh respons. Fase yang kedua yaitu selama pengkondisian. Selama pengkondisian ini adalah fase kedua dari classical conditioning. Dari fase ini, stimulus terkondisi akan diberikan subjek, lalu diikuti dengan stimulus tak terkondisi. Dibagi menjadi dua, yaitu pengkondisian eksitatoris. Pengkondisian eksitatoris adalah suatu pengkondisian yang akan menimbulkan suatu respon tertentu. Yang kedua, pengkondisian inhibitoris. Pengkondisian inhibitoris adalah suatu pengkondisian yang berupa untuk menghambat munculnya suatu respon tertentu melalui pemberian stimulus-stimulus tertentu, baik stimulus terkondisi dan juga stimulus alamiah.
Fase 3 setelah pengkondisian ini adalah tahap akhir dari pengkondisian. Stimulus terkondisi yang sebelumnya nggak memancing respon akibat selalu dikaitkan sama stimulus alami. Akhirnya bisa memicu respon. Kelebihan. Teori ini sangat sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran ketika siswa dituntut untuk menguasai keterampilan melalui latihan-latihan tertentu yang terpola dan berulang. Kelemahan. Teori ini diantaranya adalah bahwa teori pengkondisian klasik ini beranggapan belajar merupakan suatu proses yang terjadi secara otomatis selama stimulus yang diberikan cocok, sementara keaktifan subjek pembelajaran dan juga kehendak pribadi tidak dihiraukan. Teori sosial kognitif atau social cognitive theory adalah salah satu teori belajar yang menjelaskan pola-pola perilaku. Teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura sejak tahun 1960-an ini menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang cenderung untuk meniru atau meneladani apa yang mereka lihat melalui media atau orang lain. Teori sosial kognitif merupakan pengembangan dari teori belajar sosial yang menyediakan kerangka kerja untuk memahami, memprediksi, dan merubah perilaku manusia. Thank you for watching. Bye bye.